menjadi perenungan kita pagi ini. Ketika kita nanti, enggak tahu kapan. 1 jam lagi, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, enggak tahu. Sama-sama katakan enggak tahu. Tuhan memanggil kita, menjemput kita tidak tahu kapan. Makanya siap-siap. Nah, menjadi perenungan, menjadi pemikiran kita sebelum dipanggil oleh Tuhan. Kita ingin dikenang sebagai apa, Bapak Ibu? Ingin dikenang apa, Bapak Ibu, oleh orang sekitar kita, oleh keluarga, oleh teman-teman, oleh anak cucu kita. Kita ingin dikenang apa, Bapak Ibu? Sebagai orang baik atau orang jahat? Sekali lagi Tuhan menyerahkan kepada kita. Kita memilih apa? Sekali lagi Tuhan menyerahkan kepada kita. Kita ingin dikenang apa? Matius 27 ayat 16. Injil Matius 27 ayat 16. Matius 27 ayat 16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal apa? Seorang yang terkenal apa? Kejahatannya, yang bernama jangan rame-rame, jangan keras-keras, malu, Pak. Didengar keluarga nanti malu. Siapa namanya? Oh, yang jelas. Apa namanya? Yang jangan salah sebut nama ya. Siapa namanya? Modi Lewi. Saya nggak berani nyebut nama jemaat, jangan, diri sendiri ya. Saya baca pengalaman dari orang yang lucu-lucu itu loh, stand up comedy ya. Itu yang perlu diingat katanya. Kalau sampai menjelekkan, harus menjelekkan diri sendiri, jangan sampai menjelekkan orang lain. Nanti ada hukumnya. Kalau menjelekkan diri sendiri kan tidak ada hukumnya kan, tidak apa-apa kan. Jadi ternyata melawak, melucu itu tidak sembarangan. Wah, bisa berurusan dengan hukum. Yang terkenal kejahatannya, yang bernama bukan Yesus Kristus. Ada yang namanya Yesus juga ya. Di negara mana ini yang juga banyak nama Yesus? Meksiko. Yesus Barabas. Saya lihat di kamus Alkitab itu dijelaskan macam-macam. Ada 3 kata yang saya catat. Pemberontak, pembunuh, perampok. Tadi malam saya lihat di YouTube itu kesaksian penjahat-penjahat, gangster-gangster, mafia-mafia yang bertobat itu loh. Ya malu ya. Siapa saudaramu, temanmu, sepupumu, anakmu, papamu siapa? Pemberontak, pembunuh, perampok, malu ya. Tapi kalau bertobat, bisa Tuhan pakai memuliakan Tuhan. Paham jemaat? Terkenal kejahatannya, masalah, malu. Tapi lebih malu kalau enggak bertobat. Paham jemaat? Yang penting bertobat. Tuhan pakai memenangkan orang-orang jahat lainnya. Jangan lama-lama ke Yesus Barabas, ganti saja ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 22. Saya tidak menemukan Yesus Barabas bertobat. Tapi tadi malam saya menemukan banyak penjahat bertobat. Lebih baik penjahat bertobat jadi pendeta daripada pendeta jadi penjahat.
Bingung jemaat. Lebih baik mana? Penjahat jadi pendeta atau pendeta jadi penjahat? Nyanyi dulu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Yuk sama-sama kita angkat tangan di hadirat Tuhan. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Turunkan tangan sama-sama. Alkitab jujur ya jemaat. Terkenal karena kejahatannya ditulis. Apakah senang mempermalukan orang? Enggak ya. Supaya jangan mengulangi kesalahan yang sama. CCTV itu ada. Direkam komputer itu ada. Dan itu enggak bisa dihapus. Kenangan tidak bisa dihapus, ingatan tidak bisa dihapus. Harus mengampuni Bu, Pak, harus mengampuni. Iya Pak Pendeta, iya ngerti, tapi masih ingat ini terus. Iya betul, otak kita nggak bisa menghapus, tidak ada kata delete, tidak ada kata hapus, tidak bisa. Diingat, dikenang. Terus ada. Kisah Rasul 10 ayat 22. Jawab mereka. Tiga utusan dari pemimpin atau jenderal atau perwira pasukan Romawi. Jawab mereka, apa? Kornelius seorang perwira. Ya, kepala prajurit Romawi, ya. Perwira. Yang tulus hati. Apa? Tulus hati. Dan takut akan Allah. Dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Kornelius bukan orang Yahudi. Dan orang Yahudi nggak bergaul dengan orang non-Yahudi waktu itu. Bukan nyuruh beda-bedakan suku, bangsa. Ini waktu itu orang Yahudi diajar, dididik bertahun-tahun, tidak boleh bergaul dengan orang selain
Tidak boleh bergaul dengan non-Yahudi, harus hanya orang Yahudi. Apalagi kawin dengan orang non-Yahudi, harus sesama Yahudi. Tapi Kornelius ini yang bukan orang Yahudi, terkenal di antara bangsa Yahudi, terkenal baik. Loh, seharusnya kan perwira ini, kepala pasukan Romawi ini kan benci dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi benci dengan orang yang bukan Yahudi. Paham jemaat? Wow. Orang Yahudi mengasihi, kayaknya biasa ya, karena terkenal keturunan Bapak Abraham, umat Tuhan katanya, dipilih, disayangi Allah, milik kesayangan Allah, bangsa yang kudus, bangsa yang menyembah Allah, dekat dengan Allah, beragama, mengasihi, kayaknya biasa ya. Tapi orang non-Yahudi yang katanya penyembah ilah-ilah, mengasihi orang yang membenci. Wah, ini baru apa? Ini wow, langka, jarang, limit edition. Jemaat, jangan seperti kebanyakan orang yang enggak baik, berani lawan arus yang baik gitu loh. Ya aku begini ini gara-gara lingkungan. Loh, lingkungan disalahkan. Udahlah, ambil keputusan. Aku baik karena aku harus baik, aku mau baik, itu loh. Kita lebih banyak dipengaruhi lingkungan atau mempengaruhi lingkungan. Kita seharusnya jadi terang, jadi garam, atau kita yang digarami atau kita yang digelapi. Jemaat, paham jemaat? Masih bersama dengan saya, yang masih bersama saya, angkat tangan sama-sama. Kornelius, seorang perwira yang tulus hati, takut akan Allah. Ini juga ya, jarang ini ya. Kedudukan tinggi biasanya takut Tuhan atau enggak? Atau menyalahgunakan kekuasaan? Atau gampang marah? Atau gampang memukul, gampang membunuh? Loh, kepala pasukan Romawi. Maaf ya, agak nggak enak di telinga ya, tapi nggak apa-apa ya, untuk kebaikan, untuk menyadarkan kita ya. Kadang orang biasa-biasa, nggak punya apa-apa, nggak takut Tuhan sekalian. Waduh, jangan. Tuhan ingin siapapun kita takut Tuhan. Tuhan lihat hati loh. Tulus hati, Tuhan lihat hati loh. Manusia lihat yang di luar ya. Tapi ini hebat. Sudah kepala pasukan, perwira atau jenderal lah. Tulus hati, takut akan Allah. Bukan orang Yahudi lagi. Wow. Kok bisa ya? Ternyata membuktikan bahwa Tuhan tidak pandang bulu ya, tidak beda-bedakan lah. Meskipun bukan orang Yahudi, tulus hati takut Tuhan, ditulis Alkitab, dikenang, terkenal, seluruh dunia jadi tahu. Lalu telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya. Mengundang Simon Petrus ya, rasul, seorang rasul, ke rumahnya, ke rumah Kornelius, dan mendengar apa yang akan kau katakan. Wow, seluruh keluarga besar Kornelius
dihadirkan. Banyak orang ikut hadir, ingin mendengar apa kata Rasul Petrus atau Simon Petrus. Di Kaisarea. Kaisarea terkenal kota pelabuhan, ya, kota besar ini, kota bagus ini. Kota tempat tinggal para pejabat kepala daerah Romawi. Ini kota Kaisarea, kota Kaisarea. Angel. Mengundang Rasul Petrus. Pak Bekti, nanti kalau Tuhan kendaki, tidak ada yang mustahil ya. Diundang ke Singapura, Pak Bekti. Khotbah, diundang ke Amerika, diundang ke China. Amin Pak Bekti. Loh, jemaat, amin enggak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak Modi enggak banyak diundang ya, tapi Pak Modi banyak ngundang. Enggak apa-apa. Enggak harus. Simon Petrus. Nah, ini jadi penghiburan juga untuk Pak Bakti, untuk kita semua ya. Yang masih harus berjuang, merintis dari nol. Atau masih ada yang minder, jemaat, anak-anak Tuhan. Simon Petrus seorang nelayan terkenal waktu itu, pekerjaan kasar, keras ya. Tapi dipilih oleh Tuhan Yesus jadi murid Yesus. Katakan sama-sama, murid Yesus. Bangga enggak? Pernah berjalan di atas air. Wah. Tapi pernah menyangkal gurunya. Nah, jujur lagi di Alkitab ditulis. Hebat ditulis. Jatuh ditulis. Sekali lagi, bukan untuk mempermalukan, tapi jadi pelajaran. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Menjadi soko guru jemaat. Tokoh gereja ya. Khotbah 3.000 orang bertobat. Petrus. Siapa dulunya? Nelayan. Satu aja sulit ya om. 3.000. Kok 3.000? Khotbah ngotot-ngotot loh. Ada yang ngantuk loh. 3.000 jemaat bertobat. Khotbah Roh Kudus turun atas semua orang. Siapa? Petrus nelayan. Paham jemaat? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tapi kita tahu akhir hidup Petrus. Jadi pendeta besar, terkenal, melayani di istana, enggak, mati sebagai martir di Roma, disalib terbalik. Gagal, enggak sukses. Jangan disalib normal, jangan. Aku enggak layak seperti guruku, Yesus Kristus. Buat aku salib terbalik, permintaan Petrus. Demi Injil, demi tidak mau nyangkal Yesus Kristus. Wow. Mati disalib terbalik, hina, mati hina. Aku tidak mau nyangkal. Bagaimana aku bisa nyangkal? Yesus sudah mati untuk aku, menebus hidupku, mengampuni segala dosaku. Hidup sementara di bumi buat apa? Buat apa hidup nyaman, enak di bumi, tapi mati di neraka? Buat apa? Lebih takut Tuhan daripada Kaisar Nero. Terkenal kekejamannya ya Kaisar Nero. Manusia diadu sama singa. Disalib, dibakar jadi obor taman kekaisaran. Istrinya sendiri dibunuh.
Adik kandungnya sendiri diperkosa, dikawini. Kaisar Nero terkenal kejahatannya. Jemaat, sekali lagi. Buku mencatat, sejarah mencatat itu ada. CCTV itu ada. Mata Tuhan melihat, Tuhan Maha Tahu ada. Para malaikat di surga menjadi saksi seperti awan yang menjadi saksi, banyak saksi melihat kita. Kita membuat para malaikat menangis, susah, sedih atau sukacita. Ingat, para malaikat memberi semangat kepada kita. Mereka melihat kita memberi semangat kepada kita. Ayo, maju terus. Hidup ini jangan disia-siakan. Hidup ini kesempatan, gak lama. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Muliakan Tuhan. Paham jemaat? Katanya umat Tuhan. Katanya sudah ditebus oleh Tuhan. Katanya dikasihi Tuhan. Katanya ada Roh Kudus. Masa masih terkenal jahat loh. Nggak pantas lah. Seharusnya terkenal baiknya. Jangan sampai ya. Perempuan-perempuan cabul, pejinah, penjahat, perampok itu bertobat jadi baik. Kita yang katanya umat Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, gembala, malah jahat. Jangan ya. Ayo jemaat Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ayo tunjukkan ciri-cirinya orang diselamatkan itu bagaimana sih? Layaknya orang yang disebut anak-anak Tuhan, anak raja, anak sorga itu bagaimana sih ciri-cirinya? Pantasnya lah. Ayo pikir gampang-gampangannya. Cocoknya loh. Gaya hidupnya, cara berbicaranya, sikap perbuatannya. Cocoknya bagaimana? Ayo sama-sama gampang-gampang kita pikirnya. Pikirkan bagaimana cocoknya. Bercerminlah pada diri sendiri. Aku begini pantas enggak ya? Anak Tuhan bersikap berperilaku seperti ini pantas enggak ya? Bukan bajunya loh, bukan penampilan luarnya loh. Oh, berarti kalau anak Tuhan cocoknya enggak pakai brewok. Oh, enggak loh. Cocoknya anak Tuhan pakai dasi terus. Oh, enggak loh. Bukan ini. Lebih ke sikap perbuatan. Maaf ya. Jadi ingat ini, cewek-cewek pakaian mini dia. Sekarang ini kalau ditegur malah balik negur. Salahnya sendiri, matamu melihat, gak usah melihat. Loh gitu ya. Ini baju-bajuku sendiri, aku beli-beli sendiri. Kenapa dilarang? Loh gitu. Belum tahu bahwa pria itu kelemahannya di mata. Maaf, saya katakan semua pria. Oh, ya wes 99,9. Anak-anak cucu kita ya. Pak, Ma, kalau enggak gini enggak modern, nanti dibilang jadul. Oh, anak ketinggalan zaman. Nah, berarti kita dipengaruhi. Anak cucu kita dipengaruhi, bukan mempengaruhi dunia ini. Dipengaruhi oleh industri fashion. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Yuk sama-sama kita angkat tangan ke hadirat Tuhan. Sama-sama dari hati kita katakan, oh Tuhan, oh
Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Tuhan, Engkau melihat setiap hati-hati kami yang hadir pagi ini. Paksa kami untuk bertobat, Tuhan. Tidak apa-apa, Tuhan. Sakit tidak apa-apa. Hajar kami, Tuhan. Sebagai bukti Bapak cinta anak. Disiplin kami, Tuhan. Bentuk proses kami, Tuhan. Kami ingin memuliakan Tuhan. Kami ingin memuliakan Tuhan. Kami tidak ingin mempermalukan nama Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi kami, menciptakan kami, memelihara kami, membentuk kami, menghiasi kami, mengampuni segala dosa kami. Kami tidak mau jatuh ke dalam lubang yang sama. Kami mau bertobat sungguh-sungguh. Kami mau terus bertumbuh. Dewasa rohani. Serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami. Kami mau terus mengandalkan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kami bisa bersama Tuhan. Kami mampu bersama Tuhan. Haleluya. Anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, jemaat yang memuliakan Tuhan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Berkat rohani, jasmani, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya. Bapa, kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan.